Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhiru 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Sahabatku jamaah Majelis Keluarga Indonesia yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah di pagi ini kita kembali berjumpa dalam sebuah majelis ilmu yang disinilah ada rahmat Allah, disinilah para malaikat juga hadir, dan disinilah di majelis ilmu yang sangat penuh dengan keberkahan Allah Subhanahu wa taala, karena disebutlah nama-nama Allah dalam hadis ini, dan juga di sana ada ilmu yang alhamdulillah mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan ilmu yang berkah dari guru-guru kita dari MKI. Dan salawat dan salam tentu senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi kita, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga mudah-mudahan kita umat di akhir zaman ini, umat yang juga kelak akan mendapatkan syafaat dari Nabi kita alaihi salatu wassalam, dan tentu menjadi sebuah kenikmatan ketika kita berjumpa dengan baginda Rasulullah. Amin Allahumma amin. Sahabatku yang dirahmati Allah, eh, di pagi ini alhamdulillah kita sudah eh, mendapatkan sebuah kesempatan yang istimewa untuk kembali berjumpa dalam berilmu bersama guru kita Ustaz Dodi Al-Jambari, dan temanya yang sangat menarik saat ini, harta tahta dan wanita. Ini teringat dengan sebuah judul film atau mungkin juga judul sebuah novel gitu ya, dengan nama harta dan wanita. Dan mungkin ada konotasi negatif juga, ada di konotasi positif sebenarnya. Jadi bisa dua-duanya bisa dipahami secara positif maupun negatif tentang harta tahta dan wanita. Kalau dalam Al-Quran tentu semuanya menjadi sebuah fitnah ya. Harta menjadi fitnah, eh, tahta juga jadi fitnah, wanita juga bisa jadi fitnah, bahkan disebutkan dalam surat At-Taghabun bisa jadi musuh gitu ya. Kemudian juga anak-anak juga semuanya adalah bagian dari ujian dari kita semua. Eh, dan mungkin kalau bapak-bapak, mama juga mengatakan suami juga menjadi ujian bagi kita semua ya, di kaum ibu. Dan itu insya Allah akan dibahas lebih detail oleh guru kita Ustaz Dodi Al-Jambari apa dengan tema yang maksud tahta dan wanita ini. Dan tentu sebelum masuk kajian Al-Fakir, tidak lupa untuk selalu mengingatkan diri saya sendiri dan juga jamaah semuanya yang dirahmati Allah untuk memanfaatkan keberkahan pagi dengan sedekah, karena Rasulullah SAW senantiasa mendoakan keberkahan untuk umatnya. Allahumma barik di ummati di kuriha, keberkahan umat di pagi hari, umat Nabi Muhammad SAW di pagi hari ini adalah sebuah keistimewaan yang salah satunya diisi dengan sedekah, dan tentu sedekah yang rutin dilakukan menjadi amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam sabda Nabi yang mulia, inna ahabal amal Allah adawa wa in qalla. Amal yang paling dicintai Allah itu adalah mudawamahnya, istiqomahnya, walaupun wa in qalla, kata Rasulullah, walaupun sedikit. Dan mudah-mudahan inilah bagian dari upaya kita untuk menunjukkan cinta kita juga kepada saudara-saudara kita di Gaza, karena insya Allah sebagian amanah harta yang disampaikan kepada kami akan kami selalu eh, donasikan sebagian untuk saudara-saudara kita di Gaza yang saat ini tentu sangat membutuhkan uluran tangan dari kita semua. Kebaikan yang kita lakukan tentu eh, akan berlipat ganda pahalanya, apalagi di bulan ini, bulan Zulhijjah, di 10 pertama di bulan Zulhijjah ini menjadi sebuah keistimewaan sendiri, amal-amal soleh yang dilakukan. Bahkan ketika Rasulullah SAW mengatakan hal ini, jihad pun tetap masih lebih unggul eh, amal-amal kebaikan yang dilakukan di awal 10 pertama di bulan Zulhijjah, kecuali jihad yang kemudian
nyawa dan harta yang harus dikorbankan dan tidak kembali kepada si pemiliknya. Nyawa harus dikorbankan, hanya si mujahid ini harus meninggal dunia gitu ya, syahid, dan juga harta yang diberikan juga habis dipakai untuk berjihad. Maka itulah yang baru bisa menandingi keutamaan amal di 10 pertama di bulan Zulhijjah ini. Baik, alhamdulillah guru kita juga sudah hadir bersama kita. Assalamualaikum Sadodi, kaifa halukum? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahnu bikhair. Wa anta kaif? Alhamdulillah, budaikum, masya Allah. Kalau tamam, sah. Baik, Alhamdulillah. Ustaz, ini tema yang sangat menarik ya. Tema yang saya mengingatkan sebuah novel sebenarnya, Harta Tahta dan Wanita ya. Mungkin juga ada yang juga pernah, mungkin ada filmnya kalau nggak salah ya, Harta Tahta dan Wanita. Dan ini menjadi sebuah, tadi seperti saya katakan, bisa jadi konotasi negatif, juga bisa jadi positif sesungguhnya ya. Kenapa harta tahta wanita itu disandingkan, dan ini saya nggak tahu siapa nih yang pertama kali mencetuskan istilah populer ini ya, harta tahta dan wanita ini, dan kemudian menjadi sebuah ungkapan yang umum kita dengar gitu ya. Tentu ini menjadi sebuah pembahasan yang mudah-mudahan menjadi inspirasi kebaikan untuk kita semua. Ya Rabb. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, syukran jazakumullah khair. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ya nabi wa rasulullah ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'd. Bapak Ibu sahabat Mutiara Hati dimanapun berada, calon penghuni surga semuanya, tentu kebersyukuran adalah sebuah keniscayaan, dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kehadiran Rasulullah SAW. Begitu pula keluarga, kerabat, dan para pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini bisa menjadi bagian dari golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat. Amin. Allahumma. Jika kita menelisik kepada tiga objek fitnah ini, harta, tahta, wanita. Ada sebagian candaan yang menjadi harta, tahta, dan ratusan ribu lima gitu ya. Ada yang bahkan sempat sampai harta tahta cinta lunah gitu ya. Nah, pandangan harta tahta wanita ini melekat pada masyarakat, pandangan ini. Jadi kalau ada pria yang tadinya sukses lalu jatuh, maka penyebabnya di antara tiga hal tadi. Kalau enggak hartanya, tahtanya, ya wanitanya. Tapi seringkali wanita yang jadi sorotan utama penyebab jatuhnya seorang pria yang sukses, yang secara tidak langsung menyatakan bahwa perempuan ini sumber fitnah. Nah, orang sering salah arti dalam memandang fitnah. Dulu saya pun seperti itu, selalu mengasumsikan kata fitnah itu sesuatu yang negatif. Jadi pemahaman ini cukup mengakar karena awam, tapi setelah kita mengenal prinsip mubadalah, ya, jadi lebih berpikir kembali untuk kebenaran makna. Apakah benar perempuan itu sumber fitnah? Gitu ya. Mari kita kaji apa fitnah itu. Kalau kita baca KBBI, ya, di sana dijelaskan bahwa maksud dengan fitnah ini merupakan perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarkan untuk maksud menjelekkan orang lain atau menodai nama baik atau merugikan kehormatan orang. Maka secara langsung bisa dipahami bahwa fitnah adalah perbuatan yang negatif. Lalu mari kita buka pikiran kita lebih terbuka, dan benar apa yang dijelaskan oleh pembahasan para ahli bahasa Arab.
Ini menjadi dua arti yang bisa berarti positif, berarti juga bisa negatif. Jadi fitnah dalam bahasa Arab itu berarti sesuatu yang menggiurkan orang, sehingga orang kemudian terjerumus, ya, negatif. Tapi bisa juga berarti sesuatu yang membuat orang menjadi termotivasi dalam konotasi positif. Bahkan dalam Al-Quran, fitnah ini punya banyak makna seperti, mari kita lihat surah Al-Ankabut ayat yang kedua. Ya, fitnah di sini adalah cobaan atau ujian, atau memalingkan kita dari jalan kebenaran dan menolaknya. Mangga, kalau ada yang mau baca surah Al-Ankabut ayat yang kedua. Tafadhol. Ada yang sudah ketemu? Silakan, ada yang sudah. Tafadholi, jika sudah ketemu, Bu Elvina, Ya Ustaz. silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jadi fitnah di situ, syukur jazakumullahu khair. Jadi fitnah di situ adalah ujian, yang artinya cobaan, yang artinya orang bisa terpaling dari jalan kebenaran dan mungkin bisa menolaknya. Begitu pula kalau kita lihat rentetan ayat yang berikut ya, kalau kita baca satu-satu gitu ya, surah Al-Maidah ayat yang ke-49, itu ada orang yang terjatuh dalam kemaksiatan dan kemunafikan. Surah Al-Hadid ayat yang ke-14, ada siksa di surah An-Nahl 110, ada kesyirikan dan kekufuran di surah Al-Baqarah ayat 193, dan samarnya antara kebenaran dengan kebatilan ini kalau kita pretelin satu-satu panjang. Ya. Ada yang sudah ketemu Al-Maidah 49? Tafadhali. Di situ Allah SWT menyatakan bahwa dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang Allah turunkan. Dan jangan engkau mengikuti keinginan mereka. Dan waspadalah terhadap mereka, jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang diturunkan Allah kepadamu. Kalau engkau lihat mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah bahwa sungguh Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan oleh dosa-dosa mereka. Dan sungguh ya, kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. Jadi ini fitnahnya ini atau ujiannya begitu. Ya, terjatuh dalam kemaksiatan dan kemunafikan. Kita lihat surah 57 ayat yang ke-14. Surat 57 ayat 14 ini bagian yang kita sebut sebagai surah Al-Hadid. Allah SWT menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, orang munafik itu memanggil orang-orang mukmin, bukankah kami dahulu bersama kamu? Mereka menjawab, benar. Tetapi kamu mencelakakan diri kamu sendiri dan kamu hanya menunggu, meragukan janji Allah dan ditipu oleh angan-angan kosong sampai datang ketetapan Allah, dan penipu atau setan datang memperdaya kamu tentang Allah. Itu bagian yang kita tahu di Al-Hadid itu banyak sekali godaan-godaan. Di surah An-Nahl, surat 16 ayat yang ke-110, itu ada yang berupa siksa. Nah, ini bagian yang kemudian kita bisa melihat siksa dari atau fitnah dari sisi yang kita tahu bahwa sangat boleh jadi kita masuk ke dalam sebuah pemahaman yang keliru tentang apa yang selama ini kita pahami. Allah SWT menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian Tuhanmu sebagai pelindung bagi orang yang berhijrah setelah menerima cobaan, maka kemudian mereka berjihad dan bersabar. Sungguh Tuhanmu setelah itu benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Jadi kadang-kadang Allah SWT kalau di dalam surah 18 ayat 7, 67 ayat 2, eh, em, surat berapa lagi ya? Tadi sempat dibaca sama imam di tempat kami sholat tadi. Intinya adalah dia beluakum ayyukum ahsanu amala. Respon spontan yang terbaik yang ditunggu oleh Allah SWT ketika terjadi sesuatu. Ya. Maka ada orang yang kemudian masuk kepada kesalahan-kesalahan proses berpikir. Kalau kita lihat surat yang kedua, ya, surah Al-Baqarah ayat yang ke-193, itu kita akan menemukan bahwa betapa Allah SWT menyatakan dan perangilah mereka sampai tidak ada lagi fitnah, sampai tidak ada lagi fitnah, ya. Dan agama, ya, hanya bagi Allah saja. Jika mereka berhenti maka tidak ada lagi permusuhan kecuali terhadap orang yang zalim. Nah, kalau kita kemudian memahami ini, begitu juga surah Al-Anfal, surat yang ke-8 ayat yang ke-73, itu bagian yang kita pahami sebagai cobaan-cobaan atau ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan dalam konteks banyak hal. Di surah Al-Anfal ayat yang ke-73, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, dan orang-orang yang kafir sebagian mereka melindungi sebagian yang lain. Jika kamu tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah, saling melindungi, maka pasti akan terjadi kekacauan di bumi dan kerusakan yang besar. Dan seperti yang terjadi sekarang di Palestina, ya, kita paham betul. Terakhir kita lihat surat Al-Maidah ayat yang ke-41. Di surah Al-Maidah ayat yang ke-41 ini kita bisa memahami betapa fitnah itu apa yang Allah SWT hadirkan. Ini hadis ayatnya agak panjang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Rasul, ya Nabi Muhammad maksudnya. Jangan engkau disedihkan karena mereka berlomba-lomba dalam kekafiran, yaitu orang-orang yang munafik mengatakan dengan mulut mereka, kami telah beriman, padahal hati mereka belum beriman. Dan juga orang Yahudi yang sangat suka mendengar berita-berita bohong dan sangat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu. Mereka mengubah kata-kata Taurat dari makna yang sebenarnya. Mereka mengatakan jika ini yang diberikan kepadamu, ya, yang sudah diubah tadi, maka terimalah. Dan jika kamu diberikan yang bukan ini, maka hati-hati. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah SWT untuk dibiarkan sesat, sedikit pun kau tidak akan mampu menolak sesuatu pun dari Allah untuk menolongnya. Dan mereka adalah orang-orang yang sudah tidak dikehendaki Allah untuk mensucikan hati mereka, dan di dunia mereka mendapat kehinaan dan di akhirat akan mendapatkan azab yang besar. Ini penyesalan-penyesalan yang ada. Maka mari kita perhatikan Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala menyatakan di dalam kitab Fathul Bari, dan dimanapun kata fitnah disebutkan bisa diketahui maksudnya dari konteks kalimat-kalimat yang menunjukkan atau petunjuk-petunjuk itu. Maka dari berbagai makna fitnah ini bisa disimpulkan bahwa tidak hanya perempuan yang bisa jadi fitnah, karena makna fitnah itu sendiri tergantung pada konteksnya. Nah, laki-laki pun bisa jadi fitnah. Ya, bisa kita lihat dari konsep kesalingan. Maka tidak sepatutnya hanya perempuan yang diasumsikan sebagai fitnah. Ya. Karena ada juga pria-pria yang mengagumkan hati para istri, yang kemudian punya bayangan bahwa seandainya suami saya seperti itu. Ini juga hakikatnya pada siapapun bisa jadi fitnah dalam arti yang positif atau negatif. Ada anak lucu, soleha, coba itu anak saya. Jadi ini cobaan-cobaan yang kemudian membuat kita, kalau dalam konteks tadi, membuat kita menjadi tidak bisa bersyukur atas apa yang Allah SWT berikan kepada kita. Merasa bahwa akad yang sudah dilakukan, akad yang sudah ditetapkan, ijab kabulnya ketika menikah, menjadi sesuatu yang kayaknya ada yang salah deh. Gitu. Mari kita lihat dari sisi sebentar. Jadi ketika kita memahami bahwa siapapun bisa jadi fitnah atau apapun bisa jadi
fitnah. Kalau difahami lebih lebih positif ya, fitnah itu dijadikan sebagai pesona, seperti halnya keindahan paras atau prestasi yang ada pada diri seseorang, kesolehan misalnya. Udahlah ganteng, soleh, kaya, udahlah idaman banget. Gitu. Tapi idaman siapa? Idaman istri orang yang kemudian suaminya pengangguran, suaminya nggak soleh, atau mungkin suaminya kasar, atau apalah gitu. Begitu juga dengan perempuan. Perempuan yang udah cantik, soleha, dalam prinsip yang kemarin kita bercanda ini, kutunggu jandamu deh, gitu ya. Yang dimarahin sama tuan guru, nggak boleh tuh berdoa begitu, gitu ya. Dan namanya jawab bercanda. Ya. Maka sebagai contoh yang seringkali dinafikan adalah perempuan yang posisinya sebagai korban justru malah dikatakan sebagai fitnah. Padahal laki-laki sendiri yang menyebabkan perempuan menjadi percaya dan berkorban seutuhnya. Kalau nggak ada laki-laki yang tebar pesona, tentu nggak akan ada perempuan yang jadi korban kan. Sebaliknya begitu juga. Kenapa harus perempuan jadi korban? Karena dialah yang diiming-imingi sesuatu hal, dibohongi, bahkan dicampakkan begitu saja oleh para laki-laki. Dan kemudian laki-laki pula yang menyatakan bahwa perempuan itu jadi fitnah. Lah, dia yang mulai. Gitu. Artinya kalau kita perlu introspeksi juga pengendalian diri, supaya kita tidak mudah menyalahkan orang lain, tidak boleh kita memungkiri bahwa fitnah itu bisa jadi ada pada diri kita masing-masing, karena pada hakikatnya laki-laki suka goda perempuan sehingga perempuan juga terjerumus menjadi fitnah. Atau kita lihat dari sisi bahwa harta tahta dan wanita ini menjadi bagian yang kalau kita lihat ada berapa banyak orang yang kemudian tergoda dengan konsep harta karena dia tidak berpunya, maka dia akan berusaha mencari bagaimana caranya supaya dia bisa berpunya. Akhirnya apa? Apa yang terjadi? Pemaksaan-pemaksaan. Harta yang tidak halal, harta yang syubhat, harta yang kemudian nggak jelas, gitu. Sehingga setiap kali berhadapan dengan kondisi itu, ini aja juga gitu, orang lain aja juga gitu, udah umum dan seterusnya. Coba kalau kita perhatikan, di mana di Indonesia ini korupsi bisa ditegakkan dengan benar. Akhirnya, wong itu aja korupsi, itu aja korupsi, itu aja korupsi. Akhirnya korupsi jadi lumrah. Ya. Yang diberitakan sama media juga begitu. Si ini korupsi, korupsi sekian triliun, korupsi sekian triliun. Daripada begitu, mending gue, gitu. Akhirnya melakukan kerusakan konsep berpikirnya. Seolah-olah kemudian apa? Eh, zaman edan nek rameluitan raketuman gitu ya. Zaman gila, kalau nggak ikut gila nggak kebagian. Nggak gitu juga. Kita harus yakin bahwa kalau di surah apa itu? Ma min dabbatin fil ardi ila 'ala Allahi rizquha, ya. Tidaklah setiap yang melata di bumi ini pasti Allah jaga rizkinya. Maka kalau itu jadi keyakinan, selesai sudah urusan kita dengan Allah SWT. Maka rintangan dan ujian dalam berjuang di dakwah ini adalah sebuah kepastian yang tidak bisa dihindari. Bahkan kita tidak bisa lari. Ada berapa banyak orang yang kemudian mohon maaf tidak bisa berdakwah karena uang. Padahal kalau dari sisi uh, kepiawaian gitu ya, luar biasa. Bahkan kalau kita lihat bagaimana orang-orang yang berjuang di pelosok yang kemudian nggak ada sinyal, ya, mereka harus ngajar dan kemudian hidup seadanya. Ini kawan-kawan dari Hidayatullah kalau kita lihat gitu ya, saya tahu sendiri karena berinteraksi dengan mereka cukup lama. Uh, Luar biasa bagaimana mereka masuk ke pelosok, kemudian kalau zaman dulu masih ada barter gitu ya, bayar ustadz itu atau ngasih upah ustadz itu atas jerih payahnya dengan singkong, dengan ayam, dengan telur, dengan macam-macam. Itu yang mereka ambil dari kebunnya sendiri. Ada yang dibawain pisang setandan, wallah. Itu luar biasa. Nah, begitu pula saya pernah mengenal orang-orang yang kemudian menjadi tidak amanah ketika bicara tentang harta.
ada masjid yang membutuhkan beliau untuk khutbah, sudah dijadwalkan. Kemudian dia mendapatkan permintaan khutbah di tempat yang lain dan dia sudah terbiasa. Yang di sana dapatnya sekian, yang di sini dapatnya cuma sekian. Akhirnya apa? Dia cari badalnya untuk yang dia tidak bisa di tempat yang amplopnya tipis. Dia cari amplopnya tebal. Ya Allah, di kalangan para pendakwah itu ada ya begitu. Saya tidak mengatakan semuanya, tapi ada oknum-oknum yang begitu. Bahkan satu kali pernah ada satu kisah yang kemudian di Masjid Raya Bogor yang di Baranang Siang itu mengundang salah satu ustadz kondang. Kalau saya sebut pasti tahu semua lah. Apa yang terjadi, kontraknya sekitar 50 juta mengundang beliau itu. Maka harus dibayarkan di depan dan harus di DP. DP-nya 5 juta. Beliau sudah sampai di parkiran masjid, yang terjadi dia bukan turun, tapi manajemennya mengatakan bahwa kalau sudah dilunasi, baru kemudian beliau turun. Beliau berdakwah. Masya Allah. Apa yang terjadi Bapak Ibu ketika itu? Terpaksa panitia mengumpulkan seketika itu juga infak. Dan langsung dihitung. Langsung dihitung. Dan itu cuma hanya cukup buat DP-nya saja. Ya. Maka ketika terkumpul, tidak bisa mencukupi 50 juta yang beliau manajemennya minta. Bukan beliau lah ya, manajemennya mungkin. Apa yang terjadi? Manajemennya mengatakan mohon maaf. Kan tidak sesuai kesepakatan, nggak sesuai dengan kontrak, maka mohon maaf Ustadz tidak bisa berdakwah. Allahu Akbar. Maka ditinggalkan itu. Ya. Maka ditinggalkan. Dan kemudian uang, apa namanya, uang DP-nya tadi, uang DP-nya tadi kemudian menjadi dibawa dan kemudian luar biasa beliau tidak berdakwah. Apa yang terjadi? Panitianya kalang kabut dan kemudian beliau MC-nya mengatakan berdakwah itu bisa siapa saja. Di sini ada Pak Kiai Anu, ada Ustadz ini, ada Ustadz ini. Akhirnya para ada Ustadz-Ustadz itu yang berdakwah dan mereka betul-betul kecewa. Masya Allah. Padahal kalau kita telisik, waduh, Masya Allah, rumahnya sangat besar, bahkan terhitung mewah lah si Ustadz ini. Gitu ya. Nggak usah tebak-tebak manggis, gitu ya. Tapi ini yang terjadi di sekitar mereka begitu. Dan ini adalah fakta yang ada di kita. Tahta, berapa banyak orang yang kemudian tertipu dengan inginnya mencapai satu kedudukan karena lagi-lagi harta. Maka kalau sudah hartanya banyak, maka tahta didapat, pasti wanita mengelilinginya. Nah, ini bagian idiom yang sebetulnya kalau Rasulullah SAW mendakwahkan Islam sudah memberikan contoh berupa lisan dan amal soleh beliau, menjadikan Al-Quran yang berjalan. Ketika ditawari jadi penguasa di Jazirah Arab, harta yang bergelimang, dijanjikan wanita Arab yang paling mempesona, ya, dibilangnya ajmalun nisa'il Arab, ya, perempuan Arab yang paling paling cantik, supaya menyerang sedikit dari dakwahnya, beliau tolak dengan jawaban, demi Allah, wahai paman, seandainya mereka bisa meletakkan matahari di tangan kanan dan bulan di tangan kiri, maka aku akan meninggalkan tugas suciku, maka aku tidak akan meninggalkannya sampai Allah menggunakan Islam dan aku hancur karena. Maka kafir Quraisy mengancam membunuh Rasulullah SAW, tapi Nabi SAW tidak getar dan tetap menjalankan amanah yang dia terima. Dan ini berbeda dengan sebagian orang yang hanya menjadikan Islam sebagai komoditi. Ya.
Saya kalau di luar bisa dapatnya sekian, kalau di sini mah nggak ada apa-apanya gitu. Padahal sebetulnya kalau kita tahu betapa pahala yang Allah SWT sediakan untuk kita berdakwah, Allah Akbar. Barang siapa terdakwahi karena tertarik dengan apa yang kita hadirkan, dengan mungkin kalau para desainer dengan desainnya, gitu, para operator dengan apa eh, dengan olahannya, para produser dengan hasilnya, menghasilkan kajian-kajian yang bernas, ya, yang berisi, yang kemudian membuat orang menjadi berubah. Bahkan Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis riwayat Ahmad, sesiapa mendapatkan hidayah dari jalan dakwahmu, maka bagimu pancaran eh, sinar matahari. Insya Allah pancaran sinar matahari itu sampai ke berapa langit itu ditembus. Belum lagi hadis yang menyatakan bahwa apa yang kau sampaikan dari dakwahmu dari kepada Allah menghidayahi mereka, maka pahalamu akan dapat seperti pahala apa yang mereka kerjakan. Jadi kalau guru kami menyatakan cari aja amalan mustami, kita ngajarin ini itu, mereka yang ngerjakan, kita yang dapat pahala. Itu dalam konteks surat 4 ayat 85 itu jelas. Oh iya, atau nuhun, Nadia, surat Hud ayat 6 ya. Ketika memahami bahwa tiga hal ini dari hadis Abu Daud, Rasulullah SAW mengabarkan bahwa kelak akan datang umat Islam yang berada dalam kedudukan yang demikian buruk, sehingga diupamakan bagai laksana makanan yang diperebutkan oleh sekumpulan pemangsanya. Ya. Rasulullah SAW menyatakan hampir tiba masanya kalian diperebutkan seperti sekumpulan pemangsa yang memperebutkan makanannya. Maka seseorang bertanya, apakah karena sedikitnya jumlah Muslim ya Rasulullah? Enggak, bahkan kalian banyak. Tapi jumlah kalian banyak itu seperti buih di lautan. Dan Allah mencabut rasa gentar dari dada musuh kalian terhadap kalian, dan Allah telah menanamkan dalam hati kalian penyakit al-wahn. Apa itu al-wahn ya Rasulullah? Hubud dunia, ya, dan wakrahul maut. Cinta dunia dan takut akan kematian. Maka di dalam Al-Quran juga ketika Nabi Zakaria alaihissalam diberikan kabar gembira oleh Allah SWT dikarunia anak, beliau bahkan mengatakan kata al-wahn. Ya, kita lihat surat yang ke-19 ayat yang keempat. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala rabbi inni, ya, wahan, ya, azm. Ya Rabb, ini sesungguhnya uh, tulangku lemah dan kepalaku ditumbuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, wahai Tuhan. Wahan ini sifat cinta dunia dan takut mati. Maka akan banyak orang yang kemudian penyeru dakwah berguguran. Boleh jadi karena tidak kuat atas siksaan atau godaan dunia yang melenakan. Semestinya harta dunia jadi alat untuk memperoleh ridha Allah, tapi masih banyak kaum muslim yang menjadikan sebagai tujuan utama. Dulu kami ada di satu komunitas dakwah, berdakwahnya kepada kaum kufar, menyampaikan kebenaran Islam, tapi kemudian Masya Allah, ketua kami justru yang awal itu, wah beliau singa panggung lah. Beliau hafal Quran, beliau hafal hadis, beliau hafal ayat-ayat Alkitab dari Bible itu. Bahkan sampai, wah luar biasa, perawakannya tinggi, besar, keren. Ya, dan kalau bicara itu berwibawa sekali. Satu kali beliau terjebak dengan harta. Salah satu pengusaha eh, eksportir importir mobil, ya, berzakat 60 juta untuk grup kita ini, untuk komunitas kita ini, 60 juta.
maka bisa-bisanya beliau kemudian memotong 1/8 zakat untuk ambil. Dan sedihnya lagi beliau tidak eh, menyetorkan kepada rekening kami, justru ke rekening istrinya. Apa yang didapati ternyata setelah itu banyak sekali omongan yang kemudian kami sudah kirim ke Ustadz. Oh, nggak ada di kami ya, di sekretariat nggak ada. Terus mulailah aksi penyelidikan yang kami lakukan itu. Kami pakai nomor baru, kita SMS beliau. Ustadz, mohon nomor rekening, kami mau berinfak untuk komunitas pendakwah ke mualaf. Maka diberikanlah nomor rekening istrinya. Kami kirim, ya, kami kirim. Waktu itu kami nyoba 500.000. Mohon diterima Ustaz. Oh ya, mohon sampaikan amanah ini ke komunitas ya Ustaz. Oh, insya Allah, insya Allah. Syukran, jazakumullah khair, apa segala macam. Selesai. Maka kami lakukan raker. Ya, kami lakukan raker yang terjadi setelah selesai raker, kemudian kita pertanyakan, Ustaz dapat pemasukan untuk komunitas dakwah kita dari mana aja? Oh, boleh sebutkan ini, tapi nilainya nggak berarti. Ya, nanti habis ini saya transfer, gitu. Kenapa bukan ke rekening kami, Ustaz? Waktu itu saya lupa, jadi kecepatan ngasih rekening istri. Dan ada lagi nggak yang lain, Ustaz? Nggak ada. Ya, terus kita telisik terus sampai selesai makan siang, terus kemudian kita tanyakan di forum. Eh, Kemarin ada yang transfer nggak 500.000? Ustaz? Nggak ada. Hafal ya Ustaz? Itu kami yang transfer. Kami ingin menguji antum. Wah, meledaklah itu yang namanya eh, apa kebongkar semua apa segala macam dan seterusnya. Maka kemudian beliau mengakui dan kemudian eh, meminta maaf, tapi keburu harta yang diberikan oleh para jamaah ini, beliau beli tanah di sebelah rumahnya dan kemudian sedang bangun renovasi rumah. Ya Allah, ya Rabbi. Itu betul-betul sedih kita, ya Allah, ketua kami loh begini gitu. Itu betul-betul nggak habis pikir. Sampai beliau, lawyer Ham itu nelfon ke kami. Pada maghrib, Ustaz, gini lah Ustaz, kalau fitnah dalam dakwah itu begini, begini, begini. Anak lafu apa bla 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 segala macam ya. Aneh, iya Ustaz, iya Ustaz. Difahami Ustaz, nggak apa-apa. Ustaz. Yang penting dibalikin aja. Insya Allah Allah balikin apa segala macam dan seterusnya. Akhirnya raker itu membuahkan pergantian eh, pimpinan gitu. Kemudian organisasi kita reorganize, ya tapi qadar Allahnya nggak terselesaikan tuh begitu banyak amanah yang belok ke beliau. Jadi luar biasa harta tahta ini menjadi bagian apa namanya? Kalau kita lihat tadi Rasulullah SAW menyatakan bahwa kalau semestinya harta dunia itu jadi alat untuk memperoleh ridha Allah, maka saya ingatkan para pedagang, para perniaga, eh, kalau berjualan atau berbisnis itu orientasinya mesti satu, surga neraka. Dan kalau keuntungan semata, maka kita akan terbuai dengan pakai ini kali, pakai ini kali, pakai ini kali. Gitu. Di Bekasi. Waktu itu kita kira-kira sekitar awal-awal saya pengantin baru lah itu. Masih di 3-4 tahunan saya nikah gitu. Anak masih kecil. Ketika itu saya ngantar istri ke pasar baru di Bekasi, belakang terminal. Apa yang terjadi? Sering ketemu sama Pak Haji, pakai peci, pakai kijang. Dia ternyata jual daging. Ya. Beberapa waktu setelahnya, kemudian jadi obrolan kami. Kenapa? Rupanya beliau ditangkap polisi karena selama ini memalsukan daging babi, ya, mencampurkan ke dalam daging sapi. Karena daging babi itu kan murah. Sebenarnya daging sapi tinggi betul. Waktu itu masih 80-an. Gitu.
sekilo tuh 80. Nah kalau daging babi kan dia beranaknya banyak, jadi murah gitu. Dan itu betul sampai habis 2 kijang dia untuk kemudian eh, membahas perkara itu. Tapi ya keburu udah jadi aib di kami, akhirnya ya nggak ada yang mau beli lagi ke beliau meskipun sudah daging semua gitu, nggak ada campur babi lagi gitu. Jadi kalau kemudian ibadah ini tidak menjadi indikator sebuah keberhasilan atau kebahagiaan hidup, melainkan harta tahta wanita tadi, ini yang kemudian menjadi eh, indikator keberhasilannya menjadi melenceng gitu. Bukan banyaknya harta seseorang menjadi mulia, bukan ini kasus yang terakhir saya di Cilandak itu ternyata eh, ada tetangga jamaah saya yang kemudian dia mengatakan, oh itu mobilnya ada 19 itu di rumahnya, sampai bawa tanah segala macam. Tapi yaitu beberapa hari yang lalu dicokok sama KPK, kan menyedihkan sekali gitu. Jadi ada beberapa pelajaran yang penting yang akan kita tarik dari hadis Wahan tadi. Pertama, Rasulullah SAW memprediksi bahwa akan ada satu masa di mana orang beriman akan jadi kumpulan manusia yang jadi rebutan umat. Muslim hanya sebagai komoditi saja. Ya. Palestina sekarang kita lihat bahwa ternyata menurut Pak Mardiku ada eh, deposit minyak di bawah Gaza itu, dan itu akan dikuasai oleh eh, para eh, para pecinta minyak. Pecinta minyak itu Amerika, gitu, Inggris. Ya, kalau kita lihat hampir semua kilang dia yang punya. Ya, ada British Petroleum, ada Vaiko, ada Ponoko, ada wah macam-macam. Itu rata-rata sana semua. Dan kemudian eh, kita akan menjadi eh, kumpulan manusia yang jadi rebutan umat tadi akan menjadikan keadaan yang begitu memprihatinkan sehingga diumpamakan seperti porsi makanan yang jadi bancaan, jadi dikeroyok oleh sekumpulan pemaksa. Artinya pada saat itu Muslim menjadi bulan-bulanan kaum yang lain. Kalau kita lihat kenapa kita begitu mudah dilecehkan di Swedia, di Perancis, di manapun, banyak sekali orang yang nggak punya rasa takut sama kita. Ya. Bahkan yang terakhir ada 5 anak SMP Tarki penabur sama berapa SMP berapa tuh kemarin datanya. Gitu. Jadi memang memang nggak punya kemuliaan gitu, sebagaimana di masa lalu, dan itu sudah diliputi dengan kehinaan. Ini nggak bisa kita tutupi persoalan. Nah pada masa itu yang kedua, Muslimin tertipu dengan banyaknya jumlah mereka, tapi nggak bermutu. Artinya kalau kemarin kita bisa turun ke jalan 7 juta, tapi akhirnya ya tidak banyak melakukan perubahan yang signifikan secara eh, bernegara, gitu. Kita turun eh, apa namanya eh, berpolitik dengan bersih gitu ya. Kita kepengen yang bagus seperti apa, tapi ternyata dicurangi dengan sistem. Maka begitulah mereka gitu. Dan ini saatnya. Maka para sahabat ketika menyangka bahwa keadaan hina yang mereka alami disebabkan jumlah mereka yang sedikit, lalu Rasulullah SAW menyangkal dan mengatakan jumlahnya banyak, tapi kualitasnya rendah. Ya, nggak ada rasa takut sama sekali orang terhadap kita. Maka ini bisa jadi pada masa itu umat Islam sedemikian peduli dengan kuantitas, tapi lalai memperhatikan aspek kualitas. Yang penting banyak pendukung alias konstituen gitu ya, sambil kurang peduli apa mereka berkualitas atau tidak, sehingga kaum muslim ini menggunakan tolok ukurnya mirip kaum kufar, ya, suara banyakin gitu ya, di mana yang banyak pasti mengalahkan yang sedikit, mereka jadi gemar menggunakan prinsip majority rules, mayoritas yang berkuasa. Nah, prinsip ini kemudian menjiwai falsafah demokrasi modern. Padahal Allah menegaskan dalam Al-Quran, pasukan yang berjumlah sedikit bisa mengalahkan pasukan musuh yang jumlahnya besar dengan izin Allah. Kita lihat Al-Baqarah 249. Ya.
Dikatakan oleh Allah SWT, berapa banyak terjadi golongan yang sedikit bisa mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Di perang Badar, ya, dan perang-perang yang lain. Kalau di sisi hitungan jumlah, udah nggak bakal menang aja. Palestina itu kalau head to head, kalau ada pada depan, nggak pernah ada cerita kalah. Tapi karena mereka pakai rudal, mereka pakai bom kimia, gitu ya, pakai fosfor, maka yang begitu itu yang apa dengan main curang begitulah mereka. Maka pada masa di mana Muslim ini terhina, kuantitas mereka besar, tapi tidak bisa menutupi kelemahan kualitas. Sedemikian rupa sehingga Rasulullah SAW mengumpamakan mereka seperti buih yang di lautan. Kalau kita perhatikan tabiat buih di tepi pantai itu kan, insya Allah, buih ini sesuatu yang paling terlihat, paling indah, jumlahnya banyak ketika ombak bergulung, tapi buih pula yang paling pertama menghilang saat angin berhembus lalu mengempasnya ke udara. Poin yang ketiga, Rasulullah SAW mengisyaratkan bahwa kalau umat Islam dalam keadaan terhina, maka salah satu indikator utamanya adalah rasa gentar menghilang dari dada musuh untuk menghadapi umat Islam. Artinya, sesungguhnya Rasulullah SAW lebih suka umat Islam senantiasa berwibawa sehingga disegani dan ditakuti musuh. Di zaman Rasulullah SAW itu 2/3 belahan bumi dikuasai oleh Islam. Kita tahu ada Jamaah Islamiyah Al-Qurdoba dan Jamaah Islamiyah Al-Baghdadi. Maka Iraknya dihabisi sama Amerika. Sampai artefak-artefak yang keren-keren, apa segala macam literatur, habis, hancur. Padahal semuanya hanya untuk ketidak pedean mereka terhadap apa yang disampaikan oleh Saddam Hussein, Layarham. Ketika beliau menyatakan petrodolar diganti dengan petrodinar. Wah, itu kalang kabut Amerika. Gak mau mereka menukar minyak dengan emas. Ya, mereka pengen nguasain emas supaya mereka lah yang berjaya dan mereka membuat uang-uang fiat yang mereka cetak semaunya sehingga inflasi terjadi dan kemudian uang Amerika itu bertebaran di mana-mana. Ya, sementara tidak ada yang bisa ngontrol mereka. Bohong besar lah soal gerakan ini, gerakan itu, apa segala macam ya. Kemudian membuat orang kadang-kadang menjadi ikut-ikutan lah, apa segala macam. Dan ketika Rasulullah SAW menyatakan bahwa dewasa ini kita melihat bahwa para pemimpin berbagai negeri berpenduduk Muslim ini justru punya rasa tegan, rasa takut menghadapi para pemimpin kufar. Ya, contohnya Mesir, Uni Emirat Arab sebanyak itu. Ya. Malah yang nyasar ke Israel itu malahan Yaman gitu. Dan kalau mau kompak gitu ya, semua Muslim kompak, habis sebetulnya mereka kalau mau. Tapi kenapa tidak? Ya, alih-alih mengkritisi mereka bersikap sama tinggi sama rendah, itu sudah nggak sanggup mereka. Sehingga kita lalu di panggung dunia para pemimpin negeri Muslim itu menjadi ya maaf, jadi pelayan. Yang kalau nggak bisa dikatakan sebagai apa anjing piaraan, mereka menjulurkan lidah dengan setia mengikuti kemauan sang majikan kemanapun mereka pergi, pada Allah menggambarkan kaum muslim itu sebagai kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Maka kalau kita lihat surat Ali Imran ayat 139, Allah SWT juga menyatakan bahwa wala tahinnu wala tahzanu, jangan bersikap lemah, jangan bersedih hati. Padahal kamu orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu dikatakan in kuntum mukminin, jika benar-benar beriman. Maka kalau kita lihat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW menyatakan bahwa barang siapa menjadikan dunia tujuan utamanya, maka Allah akan mencerai berikan urusan dan menjadikan kemiskinan di depan kedua belah mata. Artinya mungkin dia punya banyak, tapi hatinya miskin, merasa kurang, nggak cukup.
Padahal dia tidak akan mendapatkan harta benda dunia melebihi apa yang Allah tetapkan baginya. Dan barang siapa yang menjadikan akhirat adalah tujuan utamanya atau niat awalnya, maka Allah akan menghimpun urusannya, menjadikan selalu merasa cukup, ada dalam hatinya, menjadi eh, tercukupi hati, ya, dan tidak mau kepada duniawi yang datang kepadanya selalu dalam keadaan rendah, nggak bernilai. Maka kalau kita lihat, bahkan sampai di zaman dulu itu ada ulama-ulama yang sampai harus dipenjara karena. Maka ketika seseorang yang telah masuk ke arena dakwah dalam pertarungan hak dan kebatilan ini dihadapkan dengan hal ini, maka sekali lagi sejarah sudah menceritakan itu. Sebagaimana Rasulullah SAW mendapatkan tawaran tadi, harta, tahta, wanita. Maka kalau kita perhatikan, terakhir ya, dunia ini milik 4 orang. Sedikit orang yang memahami tentang milik siapa dunia ini dan lebih sedikit orang yang tahu untuk siapa dunia ini Allah berikan. Sehingga orang berebut sampai nggak tahu bagaimana cara mendapatkannya dan bagaimana cara membelanjakannya. Bagi seorang mukmin yang menyadari bahwa dunia ini milik Allah, berasal dari Allah, titipan Allah, anugerah Allah, itu dijadikan sebagai media menambah dekatnya kita dengan Allah. Bahkan untuk menggapai kasih sayang, ridho, dan surganya, maka mereka tidak akan pernah gundah ketika dunia tidak diberikan kepadanya. Dan tidak menjadikan dia iri dan dengki kepada orang lain yang mendapatkan. Tapi justru dia meraih dunia ini dengan cukup. Cuman kadang-kadang memang adalah sebagian yang dari kita itu kepengen membantu, tapi ya kita sendiri nggak mampu gitu. Maka bagian ini yang kemudian kita diminta oleh Allah SWT untuk memunculkan sinergi. Kenal dengan agnia, kemudian berusaha untuk memberikan bantuan kepada yang membutuhkan. Ya. Ketika bukan saja sadar bahwa dunia ini berasal dari Allah, tapi juga sedemikian rupa berterima kasih dan bersyukur kepada Allah atas kelapangan rezeki itu melalui membelanjakannya kepada yang menjadikan mereka makin dekat, ditambah kasih sayang Allah, berkah dan ridhonya. Maka kalau kita mendengar orang yang berdoa, Allahumma rizukna halalan thayyiban wal mubarakan fi. Wahai Allah, rezekikan kepada kami ya, yang baik-baik, yang berkah, yang ada keberkahan di dalamnya, yang banyak. Maka belanjakan siang dan malam di jalannya, dia tidak peduli apa komentar orang. Allah bahagia jika kita bisa berbagi dan membahagiakan orang. Dan Allah sedih ketika ada jalan kebaikan, sedangkan orang gaib dari. Sebagai penutup, ada 3 perkara yang Rasulullah SAW menyampaikan, aku bersumpah atas dan aku menceritakan kepada kalian satu perkataan, maka hafalkanlah. Beliau bersabda, harta seorang hamba tidaklah berkurang disebabkan sedekah. Dan tidaklah seorang hamba terzalimi dengan satu kezaliman, lalu ia bersabar dalam menghadapinya, melainkan Allah tambahkan kemuliaan kepadanya. Tidaklah seorang hamba membuka pintu untuk meminta-minta kepada orang lain, melainkan Allah akan bukakan baginya pintu kefakiran. Atau satu kalimat yang semisal, dan aku sampaikan kepada kalian satu perkataan, kemudian hafalkanlah. Beliau bersabda, sesungguhnya dunia ini hanya milik 4 golongan saja. 1, seorang hamba yang dikarunia harta dan ilmu, kemudian dia bertakwa kepada Rabb. Dia menyambung silaturahim dan mengetahui hak-hak Allah. Inilah kedudukan yang paling mulia. Yang kedua, seorang hamba dikaruniai ilmu tapi tidak dikaruniai harta. Kemudian dia dengan niat tulus dia menyatakan, jika seandainya aku punya harta, aku akan beramal seperti amalan si fulan. Dengan niat seperti itu, maka pahala keduanya sama. Atau kita sering menyebutnya sebagai ghibtah. Ya. Iri terhadap apa yang orang lain bisa kerjakan sementara kita tidak, dalam konteks kebaikan. Yang ketiga, seorang hamba yang dikaruniai harta tapi tidak diberi ilmu. Lalu ia membelanjakan hartanya secara serampangan tanpa dasar ilmu. Dia tidak bertakwa kepada Rabb-nya, tidak menyambung silaturahim, tidak mengetahui hak Allah, maka ia berada dalam kedudukan yang paling rendah. Dan yang keempat, seorang hamba yang tidak dikaruniai harta dan juga ilmu oleh Allah SWT, lantas ia berkata,
Kalau seandainya aku punya harta, niscaya aku akan berbuat seperti yang dilakukan si fulan. Maka dengan ini niatnya menjadi dosa keduanya sama. Wallahu a'lam. So, mudah-mudahan pembahasan sederhana tentang harta tahta wanita ini menjadi pemicu untuk kita kemudian selalu senantiasa menghadirkan eh, ketaatan kepada Allah SWT dalam konteks orientasinya adalah orientasi yang kepada Allah SWT ditujukan, yaitu mendapat ridha Allah atau tidak. Jadi kalau berbisnis orientasinya surga atau neraka. Wallahu alam bisawab, saya kembalikan lagi ke Ustaz Khalis, Pak Tafatul Masykur. Mudah-mudahan kita bisa punya inspirasi untuk kita membahas ini. Tafatul Masykur, Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan harta tadi, tahta dan wanita yang disebut oleh Sododi menjadi peringatan untuk kita semua ya, tentunya karena itu banyak fitnahnya yang ujian yang memang harus kita hadapi dan harus kita selesaikan dengan panduan dari syariat tentunya. Karena begitu banyak sebenarnya ayat-ayat Allah dalam Al-Quran yang menyatakan tentang tipu daya dunia, bisa deh. Ya. Tipu daya dunia yang kemudian banyak orang yang lalai untuk bisa memahaminya, kemudian menghadapinya dan terjebak dalam tipu daya dunia ini. Dan inilah yang menjadi peringatan untuk kita semua tentunya, bagaimana dunia menjadi memancing syahwat yang luar biasa, dan sehingga orang berperang saling membunuh karena dunia. Dan ini juga sudah disabdakan oleh Nabi kita yang mulia di salah satu tentang akhir zaman saya. Dan insya Allah di hari Sabtu ini kita akan membahas sebuah fenomena ini bersama Ustaz Ihsan Tanjung, insya Allah. Masya Allah. Ustaz Abu Bakari, dan sekaligus undangan untuk jamaah di hari Sabtu pagi sebagaimana biasa kita akan alhamdulillah dapat tamu istimewa dari Ustaz Ihsan Tanjung untuk membahas tentang fenomena Tupanul Aqsa. Ini kajiannya tentang akhir zaman yang akan bisa memahamkan kita mudah-mudahan tentang begitu besar fitnah dunia ini, dan itulah salah satu yang menjadi kewaspadaan kita. Bu Nita sudah present, masih ada waktu sampai jam berapa? Monggo 5 menit lagi boleh sih. Boleh. 5 menit lagi ya. Mungkin 2 pertanyaan cukup. Silakan Bu Nita. Singkat ya Bu Nita dan langsung tutup poin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua. Alhamdulillah. Udah, mohon maaf mau bertanya tapi di luar dari konteks ya. Untuk besok Idul Adha kurban. Saya mau menanyakan, kalau kita kurban tidak di dekat kita, maksudnya kita nggak melihat, jadi misalkan saya kurban ke satu daerah atau jauh yang nggak memungkinkan. Satu pertanyaannya adalah, kan sunnahnya kita pada saat akan dipotong kurbannya kan kita melihat itu katanya kan lebih baik gitu ya. Terus yang kedua, kita punya ada hak kita bagian dari kurban itu yang akan diberikan ke kita. Berapa bagian, sepertiga ya udah, koreksi kalau saya salah. Terus karena ini jauh kan, satu kita nggak lihat, terus ada lagi yang saya dengar minta diberikan waktunya kapan, terus kita sama-sama berdoa. Tapi kan belum tentu mereka juga akan memberitahu sama kita, mungkin kesibukan mereka yang mungkin padat sedang memotong, sampai akhirnya mereka misalkan baru memberikan info sama kita, oh sudah dipotong kurbannya. Nah, azas kepercayaan seperti apa, terus apakah itu juga termasuk yang dinamakan afdol dalam ibadah kita, kurban yang tidak kita lihat. Nah, kemudian dalam satu keluarga, apakah setiap keluarga, kalau kita mampu ya, setiap orang dalam satu keluarga itu kalau kita mampu berkurban, atau cukup hanya satu orang saja, misalkan apa keluarganya gitu. Nah, itu Bismillah. Assalamualaikum Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Yang pertama, ketika kita bicara kurban itu tidak mengapa kita tidak menyaksikan. Toh kalau misalnya kita
Menyaksikannya berarti malah kalau bicara afdol itu motong sendiri. Gitu. Motong sendiri itu afdol. Menyaksikan setidak. Nah, menyaksikan itu sekarang kan medianya banyak ya. Bisa pakai video call. Tapi kalau yang kami selama ini eh, apa lakukan gitu ya, di pelosok seperti yang kita akan lakukan itu di Gunung Wilis, ada di Gorontalo, ada di Toraja, ada di Pinrang. Itu orang-orang yang baru masuk Islam, mereka tidak pernah berkorban, maka kita bantu mereka untuk korban. Sementara di perumahan-perumahan di sekitar Jabodetabek itu satu masjid sampai 30 sapi, ratusan kambing dan seterusnya, atau setidaknya 4 sapi, 30 kambing. Itu kan menjadi, buat hitungan saya, menjadi sangat surplus gitu ya. Sementara orang di luar sana banyak yang kekurangan, bahkan nggak pernah makan daging. Nah, Iya, ini yang kemudian kita lakukan seperti itu. Nah, bisa ditempuh dengan cara dokumentasi, nggak ada masalah. Kalau misalnya di pelosok nggak ada sinyal, maka ya serahkan saja kepada mereka. Biasanya kalau yang kami selama ini bekerja sama dengan kawan-kawan di daerah, mereka kan sudah punya tuh daftar pekorbannya siapa saja, apa segala macam. Mereka bikin banner, kemudian penerima korban itu foto di sekitar banner itu, sehingga itu nanti kita akan jadikan sebagai apa namanya, sebagai laporan itu bentuknya. Maka percayakan saja kepada mereka. Itu satu. Yang kedua, apakah kalau mampu perlu semua anak namanya diangkat untuk dikorbankan? Nggak perlu. Cukup kepala keluarganya saja motong, karena Rasulullah SAW itu begini, aku potong ini untukku dan untuk seluruh umat muslim. Berarti cukup Muslim. satu saja sudah mewakili semuanya. Bahkan ketika orang yang sudah meninggal, jika tidak memwasiatkan, maka nggak perlu kita berkorban atas nama orang yang sudah meninggal. Cukup kita saja Baik. melakukannya. Maka insya Allah otomatis ini akan sampai kepada keluarga yang kita maksud. Dan semua bagian keluarga yang bersama dengan kita akan juga mendapatkan pahala. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Baik. Nah, yang Satu lagi siapa? ya, Pertanyaan terakhir dari Bunda Nadia ya. Saya bacakan aja Ustaz di chat. Silakan. Bismillah, Ude, boleh nggak kita meninggalkan kajian yang orang-orangnya senang kemewahan dan lebih fokus ke harta, Ustaz? Baik. Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Jadi kalau kajiannya itu ada ilmu yang kita bisa petik, jangan kajiannya ditinggal. Kajian dari ilmu si ustadznya kita ambil, tapi sosialitanya yang kita tinggalkan. Kalau misalnya mereka selesai ngaji, terus mereka ada apa pesta-pesta, makan-makan, foto-foto, apa itu yang ditinggal. Tapi kalau pada saat kajian, ikut aja kajian. Jadi datangnya pres. Biasanya kajian misalnya datang jam 10 sampai duhur. Setelah itu makan-makan, terus foto-foto apa segala macam, plesir-plesir ini itu. Nah, cukup kita datang pada saat ketika ustadznya kasih kajian. Habis itu pamit. Gitu. Sehingga kita dapat semua. Wallahu a'lam. Dan mungkin ditambahkan saya diajak untuk ngaji di MKI Ustaz ya. Nah, itu dia. Nah, itu lebih Cocok, afdol lagi ya. lebih Para cocok. imam-imamnya yang sosialita itu diajak sama Bunda Nadia Baik. untuk ngaji deh. Mudah-mudahan keberkahan juga tambah. Karena di sini banyak sekali nih variasi kajiannya. Ada fikih juga, ada kajian akidah gitu ya, ada kajian tafsirnya, Masya Allah ya. Ada ruqyah, dan insya Allah di pekan depan, di Sabtu depan kita akan Sakofah Islamiyah ya, bareng sama Ustaz zaman ya. Ihsan Tanjung ya, insya Allah. Insya Allah Baik. saya sedikit akan share apa namanya ininya, Poster. layarnya, Insya Allah. Masya Allah, Insya luar Allah ya. biasa. Temanya sangat menarik karena sesuai dengan persoalan kita yang saat ini sedang menghadapi Masya Allah. Masya Allah. ujian ya. Bagaimana umat Islam menghadapi fenomena bangsa Rom itu, mungkin Amerika ya, Ustaz ya, bisa dikatakan begitulah ya. Baik, baik. Rom itu kan Italia ya, Eh, Roma. Ya, tapi kan Italia itu maksudnya kulit putih. Ya udah dia aja tuh kroni-kroninya. Masya Allah. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Baik, alhamdulillah. izin Zat, ana izin lift Zat. Siap, jazakallah khairan Ustaz atas ilmu Allah ya nasihat. kemajuan. Allah Allah selalu pemikum. jaga
antum beserta Amin. keluarga dan Amin. Wa kadzalik. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. baik, alhamdulillah, jazakumullah khair katsira atas semua kehadiran juga jamaah yang telah hadir dan juga mendukung kegiatan dakwah kami. Mudah-mudahan ini bagian juga yang menjadi upaya kita untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Tiap pagi ngaji, tiap pagi kita, dan juga tiap malam. Mungkin banyak juga yang alhamdulillah makin banyak yang juga ngaji tiap malam untuk tadabbur Quran bersama Tuan Guru Suparman Fajar. Dan inilah kelengkapan hidup kita tentunya ya, di pagi dan di akhir sebelum menjelang tidur kita sudah diisi dengan ilmu-ilmu yang mudah-mudahan itu menjadi panduan kita dalam menjalani kehidupan ini. Mari kita tutup majlis ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah hadana wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.